warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fitra. Maaf mengganggu waktunya sebentar, bisa saya mau ngobrol sedikit dengan Bapak Fitra? Iya, terima kasih Bapak Fitra atas kesempatannya. Saya sedikit akan mengobrol tentang wawasan kebangsaan terutama untuk dosen ASN. Pertama saya mau menanyakan kepada Bapak Fitra, kira-kira bagaimana pengamalan bela negara yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih Mas Faiz. Memang sebagai ASN, konsep bela negara ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitas yang menunjang terkait dengan tugas dan misi ASN di kerja masing-masing. Seperti menggunakan seragam secara menggunakan seragam sesuai dengan aturan lembaga. Jadi kalau di UT mungkin hari Senin kita harus berpakaian putih biru, kemudian hari Selasa itu ada biru dan abu-abu. Di situ menunjukkan bagaimana kita bisa mengimplementasikan sikap-sikap bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mungkin terkait dengan norma sosial yang kita jaga selama dalam lingkungan kerja ya, karena kita tidak hanya bekerja tetapi bagaimana kita bisa bersosialisasi dan mengatur hubungan baik antara teman sesama, atasan maupun dengan stakeholder lain dalam satu unit. Baik, terima kasih Bapak Fitra. Yang kedua Bapak Fitra, kaitannya dengan pengamalan Pancasila dan dihubungkan dengan core value ASN yaitu berakhlak. Kira-kira apa yang bisa dilaksanakan oleh kita sebagai dosen dalam rangka berakhlak itu tadi? Ini sebagai pelayan masyarakat ya, sebagai pelayan masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Dan hal ini kalau di UT kita sebagai dosen tentunya terkait dengan layanan belajar kepada mahasiswa, bagaimana kita bisa menyiapkan bahan ajar yang baik, kemudian menyiapkan soal yang baik dan memberikan layanan bantuan belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi belajar siswa. Karena di sistem pembelajaran jarak jauh, layanan belajar itu satu aspek yang paling mendukung untuk menjamin kesuksesan belajar dari siswa. Terakhir Bapak Fitra, masih berbicara tentang kita sebagai dosen terutama ASN, itu kira-kira bagaimana sikap bela negara kita sebagai dosen ASN? Sebagai ASN di institusi pemerintah tentunya kita memegang dari amanah undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu, meningkatkan kualitas pendidikan, pembelajaran, dan juga hal-hal yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan, karena kita tahu jangkauan UT sangat luas sekali, ada di setiap kabupaten, dan di situ merupakan kontribusi utama kita sebagai dosen yang diharapkan dapat membimbing, memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Baik, saya kira cukup obrolan kita pada pagi hari ini Bapak Fitra. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaannya, bagaimana pengamalan Pancasila yang bisa dilakukan oleh dosen selaku ASN menurut Bapak, Pak? Pancasila itu buku-bukunya ada 5 ya. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu pertama ya. ASN tentunya ya dalam hal ini harus beragama, mau Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain. Itu yang telah diakui oleh negara Republik Indonesia NKRI ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus punya etika terhadap diri sendiri maupun orang lain ya, agar bersifat adil. Apakah itu beragama, Islam, non-Islam dan lain-lain gitu. Menurut Bapak demikian ya. Baik, Pak. Kemudian untuk persatuan Indonesia, karena kita salah satu rakyat ya, di antara rakyat ribuan jutaan rakyat ya. Jadi kita harus tetap ya, memperlakukan sesama rakyat Indonesia itu dengan bersatu lah, tidak usah berpecah belah gitu, agar ya nantinya itu mendapatkan persatuan yang bagus menurut Bapak gitu ya. Ini kan versi sendiri kan. Betul, ya. betul, Pak. Ya.
Kemudian kerajaan yang penuh hikmat kan kita itu ada pemimpin ya, pemimpin, kemudian DPR, presiden dan lain-lain. Nah kita itu harus nurutlah kepada aturan-aturan yang ada ya, supaya didapatkan ya suatu, misalnya kita kalau berpendapat ya, kemudian diajukan ke DPR, kemudian dapat pendapatnya banyak orang, bukan pendapat sendiri ya. Jadi itu ada perundang-undangannya nantinya gitu ya. Kemudian keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya aturan-aturan itu ya, tidak semua kelompok orang ya, jadi tidak salah satu kelompok itu diadilkan ya oleh satu golongan. Nah, ini harus merata semuanya gitu Pak ya. Jadi memang dalam hal ini kita bertuhan, harus berkemanusiaan, berpersatuan ya, kemudian berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, kemudian berkeadilan sosial. Nah, itu butir-butir itu adalah yang tidak bisa ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Demikian kalau pendapat saya Bapak gitu. Baik, terima kasih Pak. Izin untuk pertanyaan kedua, bagaimana bentuk bela negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai dosen, contohnya di lingkungan kampus, Pak? Bela negara dengan arti fisik atau dengan arti hikmah gitu atau gimana? Ya, kalau dengan arti fisik ya, nanti misalnya negara ya, kan bela negara itu kan dalam arti fisik ya, misalnya negara dalam keadaan darurat, kemudian memerlukan kita sebagai rakyatnya, kita siap untuk bela negara ya, tapi terkoordinir oleh pemerintah gitu. Kemudian non fisik ya, non fisik artinya kita jadi membimbing mahasiswa ya ke arah yang lebih baik ya gitu, ke lebih baik. Jadi pertahanan negara itu kan bukan dari fisiknya saja, bisa dari pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebetulan kita dosen itu kan berkiprahnya pada pendidikan ya, mengarahkan rakyat atau mahasiswa ke arah yang lebih baik berserta ilmu dan teknologi gitu. Yang ilmu teknologi itu adalah salah satu ya pendukung dari kekuatan dari negara itu sendiri, ilmu dan teknologi. Saya kira demikian Pak gitu, pendapat saya gitu. Baik, Pak. Mungkin penyakitannya saya tidak tahu ya, gitu ya. Baik, dan pendapatannya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Iya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahmad, saya Jayanti. Saat ini saya melakukan tugas bangsa berkaitan dengan isu-isu kontemporer. Nah, Bapak bersedia untuk diwawancara hari ini? Siap, soal Sejauh pemahaman Bapak, isu-isu kontemporer itu adalah isu yang menarik di Indonesia saat ini. Bukan menarik, mengancam pertama. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak terkait dengan isu keamanan data, terlebih ada isu terbaru pada saat ini, dipamerkan keluarga. Bagaimana menurut Bapak? Iya, pendapat saya terkait dengan keamanan data ini. Sekarang kan memang sedang viral ya, terkait dengan hacker Zota ini yang sangat berbahaya untuk keamanan data kita. Seharusnya pemerintah itu secara rutin ya, secara berkala harus sering mengamankan data, baik data masyarakat ataupun data pemerintah sendiri. Di sini kita kan dalam hal ini Kominfo ya yang bertugas untuk sering melakukan update data, dan kalau ada data itu harus benar dirahasiakan agar tidak terjadi yang namanya hacker seperti itu. Nah, dari pribadi sendiri nih, menurut Bapak bagaimana cara apa yang kita lakukan agar kita bisa melindungi data? Kalau untuk pribadi, yang pertama kita harus sering mengupdate data diri kita, terutama yang berkaitan dengan password ya. Karena kita kan sekarang ini banyak sekali username dan password yang kita masukkan. Nah, itu kalau bisa jangan mudah dibaca ya. Kalau bisa itu ya antara huruf dan angka harus dicampur, dan memang harus sulit ya agar orang-orang itu tidak bisa menebak kerahasiaan dari data kita.